Baik, saya sebagai presentator pertama akan menjelaskan materi pada hari ini, yaitu dengan berjudul implementasi hak dan kewajiban di bidang politik. Apa itu hak dan kewajiban di bidang politik? Hak dan kewajiban di bidang politik merujuk pada hak-hak dan tanggung jawab yang berkaitan dengan partisipasi dalam kegiatan politik dan pemerintahan suatu negara. Hak meliputi hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum, hak untuk berserikat dan berkumpul, hak atas kebebasan berbicara dan pers, hak atas pengaduan, dan hak untuk mendapatkan informasi yang benar dan tepat. Kewajiban ialah kewajiban di bidang politik meliputi kewajiban untuk mematuhi hukum dan aturan dalam kegiatan politik, menghormati hak asasi manusia, dan mematuhi etika politik yang berlaku. Bagaimana implementasi hak dan kewajiban di bidang politik? Implementasi hak di bidang politik sendiri itu mempunyai beberapa cara. Yang pertama, hak memilih. Setiap warga negara berhak memilih dan dipilih dalam pemilihan umum. Untuk mengimplementasikan hak ini, negara harus menyediakan fasilitas dan informasi yang memadai untuk memilih dengan bebas dan adil. Yang kedua, hak berserikat dan berkumpul. Setiap warga negara berhak untuk berserikat dan berkumpul untuk menyatakan pendapat mereka. Negara harus memastikan bahwa hak ini dihormati dan dilindungi. Ketiga, hak atas kebebasan berbicara. Setiap warga negara berhak untuk berbicara tanpa rasa takut dihukum atau diintimidasi. Yang keempat, yang terakhir, hak atas pengaduan. Setiap warga negara berhak mengajukan pengaduan terhadap kebijakan atau tindakan pemerintah yang dianggap melanggar hak mereka. Selanjutnya akan dijelaskan oleh presentator yang kedua. Oke, di sini saya akan melanjutkan dari presentator pertama mengenai bagaimana implementasi hak dan kewajiban di bidang politik. Tantangan dalam mengimplementasikan hak dan kewajiban di bidang politik. Yang pertama, ketidakadilan sosial dan ketimpangan ekonomi. Hal ini dapat membatasi partisipasi politik karena warga negara yang miskin atau yang tidak berpendidikan tinggi tidak memiliki akses yang sama ke informasi politik, ruang publik, atau untuk berekspresi atau akses ke pemilihan umum. Yang kedua yaitu tantangan kurangnya akses informasi. Kurangnya akses informasi yang benar dan transparan dapat membatasi partisipasi publik dalam proses politik dan membatasi kemampuan masyarakat untuk membuat keputusan yang tepat. Yang ketiga yaitu budaya politik yang buruk. Budaya politik yang buruk seperti korupsi, nepotisme, dan politik uang dapat membatasi partisipasi publik dan membuat proses politik ini tidak adil. Selanjutnya yaitu apa ide atau gagasan dalam menghadapi tantangan tersebut. Yang pertama, meningkatkan partisipasi publik. Pemerintah dapat meningkatkan partisipasi publik dalam proses politik dengan meningkatkan akses informasi dan memberikan ruang publik yang lebih terbuka. Yang kedua, memperkuat ruang publik. Pemerintah dapat memperkuat ruang publik dengan memperkuat media independen, memberikan pandangan hukum bagi jurnalis dan aktivis masyarakat sipil, dan memastikan akses yang lebih terbuka dan inklusif bagi masyarakat. Yang ketiga, memperkuat kesadaran dan penghargaan terhadap hak dan kewajiban politik.